Baik, selamat pagi, siang, malam buat Pak Posma. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi perencanaan keuangan mahasiswa, mata kuliah keuangan personal, yang bersumber buku dari pengelolaan perencanaan keuangan dari karyanya Dr. Susanti Widayuti. Materi ini membahas pentingnya pengelolaan keuangan sejak masa kuliah agar kebutuhan saat ini dan tujuan masa depan tercapai. Nah, untuk slide berikutnya itu ada pengertian. Nah, pengertian ini membahas tentang perencanaan keuangan mahasiswa. Adalah proses mengatur dan mengelola pemasukan serta pengeluaran secara terencana agar kebutuhan selama kuliah dapat terpenuhi dan tujuannya di masa depan dapat tercapai. Mahasiswa perlu mencatat sumber pendapatan, menyusun anggaran, menabung, serta mengendalikan pengeluaran agar tidak boros. Dengan perencanaan keuangan yang baik, mahasiswa dapat hidup lebih hemat secara finansial, menghadapi menghadapi keadaan yang mungkin mendadak kita membutuhkan dana maupun rencana masa depan yang akan datang. Nah, ini dibahas secara khusus dalam bab 1, maaf, di bab ini, pengelolaan perencanaan keuangan. Baik, selamat pagi, siang, dan malam untuk Pak Posma. Saya Kaivindo Immanuel Barus. Saya akan mempresentasikan konsep perencanaan keuangan mahasiswa di mata kuliah keuangan personal. Nah, dari sumber bukunya itu eh, judulnya Pengelolaan Perencanaan Keuangan. Karyanya dari Dr. Susanti Widayuti. Nah, slide berikutnya saya akan membahas pengertian. Perencanaan keuangan mahasiswa adalah proses mengatur dan mengelola pemasukan serta pengeluaran secara terencana agar kebutuhan selama kuliah dapat terpenuhi dan kebutuhan keuangan di masa depan dapat tercapai. Mahasiswa perlu mencatat sumber pendapatan, menyusun anggaran, menabung, serta mengendalikan pengeluaran agar tidak boros. Dengan perencanaan keuangan yang baik, mahasiswa dapat hidup lebih hemat, mandiri secara finansial, dan menghadapi kebutuhan mendadak maupun terencana di masa depan. Materi ini dibahas secara khusus dalam bab 8 buku pengelolaan perencanaan keuangan, strategi cerdas dan efektif mengubah keuangan Anda. Nah, kita bisa ketahui dari gambar ini sudah terlihat bagaimana kita dapat harus membuat perencanaan keuangan. Nah, pengelolaannya itu dilakukan setiap hari untuk ya kita akan membuat plan yang di mana kita juga harus tahu tujuan kita itu apa. Nah, kita yang pertama kita mendapatkan pemasukan, kita membuat tabungan yang mungkin akan bermanfaat. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan pengelolaan, bagaimana cara membuat anggaran dan bagaimana cara mengatur pengeluaran. Nah, untuk mencapai tujuan itu juga kita harus melakukan eh, menabung agar apa yang kita target atau yang kita inginkan terwujud. Nah, slide yang berikutnya yaitu membahas tujuan perencanaan keuangan. Nah, di sini membahas tujuan perencanaan keuangan itu yang pertama menghindari pemborosan. Nah, agar kita sebagai mahasiswa dapat menggunakan uang secara lebih bijak dan tidak menghabiskan untuk hal-hal yang kurang penting. Misalnya, banyak mahasiswa yang memiliki uang saku yang lebih, mereka bukannya menabung, malah mereka menghabiskannya untuk berbelanja atau jajan sesuatu.
Nah, yang selanjutnya itu memenuhi kebutuhan kuliah. Nah, di sini juga mahasiswa harus bisa menentukan kebutuhan-kebutuhan kuliah apa saja yang mereka dapat eh, inginkan. Karena dalam memenuhi kebutuhan kuliah ini, kita juga harus bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang secara urgensinya itu eh, sangat-sangat dibutuhkan, seperti pembelian buku, transportasi, dan kuota internet. Nah, dari semua ini supaya apa? Supaya terpenuhi juga tujuan yang kita inginkan tadi. Kita masih ada kesempatan untuk menabung. Nah, selanjutnya itu menyiapkan dana darurat. Nah, supaya juga kita itu eh, ketika kita mendapatkan hal-hal yang mungkin kita dituntut untuk menyiapkan duit atau uang. Nah, di saat kita menyiapkan dana darurat, kita nggak harus bingung untuk mencarinya kemana gitu. Jadi karena kita udah punya eh, simpanan, jadi saat ada kebutuhan yang mendadak atau keadaan yang tidak terduga, kita udah siap secara finansial. Nah, yang selanjutnya itu mencapai tujuan masa depan. Nah, supaya mahasiswa juga dapat menabung dan mempersiapkan keuangannya, kita juga harus bisa mewujudkan rencana serta impian kita gitu. Nah, manfaatnya apa sih dan kepentingannya apa aja? Nah, untuk manfaatnya yang pertama itu melatih disiplin keuangan. Di sini mahasiswa dibantu untuk mengatur menggunakan uang sesuai anggaran yang telah dibuat. Nah, manfaat yang kedua mengurangi stres keuangan, membuat keuangan lebih terencana sehingga mahasiswa tidak khawatir kekurangan uang. Nah, yang ketiga membentuk kebiasaan menabung. Di sini juga kita dituntut untuk sebagai menjadi mahasiswa yang bisa menyisihkan sebagian uang secara rutin untuk kebutuhan nanti di masa depan. Nah, manfaat yang terakhir itu meningkatkan kemandirian finansial. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa belajar mengelola keuangan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain seperti ke orang tua kita. Nah, pentingnya apa sih? Nah, pentingnya di sini perencanaan keuangan bagi mahasiswa yang pertama itu mengurangi utang mahasiswa, tiga, yang kedua memahami syarat dan ketentuan pinjaman, yang ketiga itu membangun riwayat kredit yang penting, yang terakhir itu menabung di masa depan. Nah, cara merencanakan keuangan itu yang pertama itu catat seluruh pemasukan, baik itu uang yang diterima maupun uang yang dikeluar, agar kita tahu berapa total pemasukan dan pengeluaran itu. Nah, selanjutnya itu identifikasi pengeluaran. Nah, perhatikan dan catat semua pengeluaran, lalu bedakan antara kebutuhan dan keinginan kita juga. Nah, yang terakhir itu susun anggaran, buat rencana keuangan dengan menentukan beberapa uang untuk kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Yang keempat, sisihkan untuk tabungan. Simpan sebagian uang secara rutin sebelum digunakan untuk pengeluaran lainnya. Nah, yang terakhir itu dalam merencanakan keuangan, evaluasi berkala, dan tinjau kembali catatan keuangan secara rutin. Sesuaikan jika perlu agar tetap sesuai dengan tujuan kita. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama itu ada jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek ini biasanya perencanaan keuangan itu untuk kebutuhan yang mungkin harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti biaya makan, biaya transportasi, kuota internet, fotokopi dan buku. Nah, yang terakhir itu uang organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada jangka menengah. Nah, untuk jangka menengah ini kebutuhan itu dari 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, perencanaan keuangan untuk tujuannya mencapai dalam rentang waktu 1 sampai 3 tahun. Nah, seperti contohnya itu membeli laptop, mengikuti kursus dan sertifikasi, study tour, yang terakhir itu persiapan magang. Nah, kalau yang terakhir ini, yang ketiga, jangka panjang, dana usaha atau studi lanjut. Nah, di sini juga kita dituntut untuk mempersiapkan eh, persiapan untuk melanjutkan pendidikan S2. Yang selanjutnya modal usaha, yang ketiga investasi, yang terakhir itu mencapai kemandirian finansial. Nah, dalam penelitian ini juga
eh, yang berkaitan dengan perencanaan keuangan mahasiswa itu yang pertama itu ada Merlia Puspitasari DKK itu 2003 yang penelitiannya membahas pengetahuan tentang perencanaan keuangan dan sikap keuangan terbukti berpengaruh terhadap perencanaan keuangan. Selanjutnya itu Nopirianti, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan mahasiswa. Nah, yang ketiga ada Dwi, status sosial ekonomi, pendidikan, pengelolaan keuangan terhadap keluarga, dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kemampuan manajemen keuangan pribadi siswa. Nah, yang terakhir itu ada Writer and Case. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan program pendidikan dan mendorong lebih banyak mahasiswa berkarir dalam bidang perencanaan keuangan. Nah, untuk kesimpulannya itu, perencanaan keuangan membantu mahasiswa mengelola uang secara lebih teratur dan memenuhi kebutuhan kuliah, menabung, dan mempersiapkan untuk di masa depan. Dengan perencanaan yang baik, mahasiswa dapat menghindari pemborosan, menunjukkan bahwa literasi dan pengetahuan keuangan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan. Nah, sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.